Batalkan pernikahanmu, percayalah, bisik nenekku sebelum meninggal. Waktu itu aku hanya menganggapnya halusinasi, tapi sehari sebelum hari pernikahanku, aku menemukan surat tua yang membuat semuanya berubah. Ternyata bukan aku yang akan diselamatkan, tapi dia calon suamiku. Yang nonton dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, atau kota lainnya, komen, hadir, yuk di bawah. Cerita ini bakal bikin kamu mikir 2 kali sebelum menerima lamaran siapapun. Suara hujan mengguyur atap rumah sakit seperti simfoni kelam yang tak henti-hentinya menemani detik-detik terakhir seorang perempuan tua yang pernah menjadi segalanya bagiku. Bau antiseptik, suhu ruangan yang dingin, dan suara mesin pemantau detak jantung yang mendenting pelan. Semua menyatu dalam satu momen yang terasa beku. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan keriputnya yang semakin lemah. Matanya yang dulu penuh cahaya kini tampak kosong. Tapi di balik tatapan itu masih ada sisa-sisa kesadaran yang berusaha menembus batas tubuh yang renta. "Mak, ini Nadira," bisikku pelan, menahan air mata yang tak tertahankan. "Mak, istirahat ya. Aku di sini, nggak kemana-mana." Nenekku, Rahma, perempuan yang membesarkanku sejak kecil setelah kedua orang tuaku meninggal karena kecelakaan, adalah sosok yang tak tergantikan. Ia bukan hanya pengganti ibu dan ayah, tapi juga pelindung, guru kehidupan, dan tempat pulang dalam segala cuaca. Tubuhnya bergerak sedikit, bibirnya bergetar. Aku mendekat, memiringkan tubuhku agar bisa mendengar lebih jelas. Nafasnya pendek dan terputus-putus, tapi ia berusaha bicara. Lusa kamu nikah ya?" Suaranya nyaris tak terdengar, lebih seperti hembusan angin di antara dedaunan. Aku mengangguk, tersenyum getir. "Iya, Mak. Bayu yang Mak kenal juga. Orang baik, sayang sama aku. Mak tenang, ya." Tiba-tiba matanya terbuka lebar. Jemarinya mencengkeram tanganku. Kuak, tak sebanding dengan tubuh lemahnya yang sekarat. Suaranya keluar seperti desisan yang penuh tenaga terakhir. "Batalkan pernikahanmu, percayalah." Aku menegang. Air mataku mendadak berhenti mengalir. Apa yang barusan ku dengar? Suaranya bukan suara lemah. Itu suara penuh tekanan. Seolah dia memohon. Bukan karena sakit, tapi karena ketakutan. "Mak?" bisikku. "Apa maksudnya?" Ia menatapku. Matanya mulai berkaca. Nafasnya melemah kembali. Tapi cengkeraman tangannya masih belum dilepas. "Jangan nikah sama dia, tolong, demi kamu, demi semua." Jantungku berdetak lebih cepat. Ada panas menjalar di dadaku. Kalimat itu seperti pecahan kaca yang dilempar tepat ke tengah benakku. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi napasnya mulai tercekat. Mesin di sampingnya mulai berbunyi cepat. Nada yang menandakan bahaya. Perawat dan dokter masuk tergesa. Aku disuruh mundur. Sambil menggenggam kain kerudungku, aku berdiri terpaku, memeluk tubuh sendiri yang gemetar hebat. Beberapa menit kemudian, dokter menatapku sambil menggeleng pelan. "Nenek kamu udah nggak ada. Nadira, maaf ya." Dunia runtuh. Segalanya terasa kosong. Tapi kalimat itu, kalimat terakhirnya, menggema lebih nyaring daripada suara monitor jantung yang kini datar. "Batalkan pernikahanmu. Percayalah." Itu bukan bisikan biasa. Itu wasiat. Itu peringatan. Tapi kenapa? Apa maksudnya? 3 hari kemudian, tubuh nenekku telah dimakamkan. Doa-doa telah dipanjatkan, air mata telah tumpah, dan orang-orang sudah kembali ke rumah masing-masing. Tapi hatiku belum tenang. Bukan karena duka, tapi karena kalimat itu terus menghantuiku setiap malam. Bayu datang di malam takziah. Duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Wajahnya penuh simpati. Tapi entah kenapa, semenjak mendengar bisikan nenek, tatapannya membuatku gelisah. "Aku ngerti kamu lagi sedih. Tapi Mak udah tenang sekarang. Kita harus lanjut hidup, Dir. Pernikahan ini bisa jadi awal yang baik buat kita," katanya lembut. Aku mengangguk, meski hatiku menolak. Suaranya terdengar benar, tapi
Kenapa aku justru merasa seperti sedang melangkah menuju sesuatu yang salah? Malam semakin larut. Aku masuk ke kamar nenek, ruangan yang tak pernah benar-benar kutinggali sejak remaja. Semua masih sama. Dinding putih, lemari kayu tua, jam dinding bundar yang berdetak lambat, dan ranjang besi tempat ia biasa beristirahat. Aku menelusuri barang-barangnya. Sekadar mengenang. Tapi tanpa sengaja, aku melihat satu benda kecil terselip di antara bantal dan dinding. Sebuah tasbih kayu, patah di bagian ujung. Aku mengambilnya. Di salah satu butirnya, tertulis angka 2001. Tidak ada yang istimewa pada awalnya. Tapi entah kenapa, jantungku berdetak cepat saat melihatnya. Tahun itu, tahun di mana nenek pernah menghilang beberapa bulan dan tak pernah mau bercerita kenapa. Aku duduk di ranjangnya, menggenggam tasbih itu sambil menatap langit-langit. Rasa kehilangan menyelinap bersama rasa penasaran yang menggerogoti logikaku. Mak, kalau ini penting, aku akan cari tahu. Tapi tolong beri aku petunjuk. Di luar, hujan kembali turun. Pelan, tapi cukup untuk membasuh jendela kamarku dengan suara tetesannya. Dan di dalam dada, aku tahu sesuatu sedang dibuka. Sebuah pintu menuju masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Satu hal yang kupelajari dari hidup bersama nenek, jika hatimu terusik oleh sesuatu, itu bukan tanpa alasan. Rasa tak nyaman adalah pesan dari semesta, atau dari Allah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memilih untuk mendengarkannya. Besok, aku akan kembali membuka lemari tua itu. Mencari petunjuk, apa yang sebenarnya disembunyikan oleh nenekku, dan kenapa pernikahanku harus dibatalkan. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Pagi itu, matahari enggan menembus jendela rumah. Kabut menggantung tipis, seolah bumi pun belum siap untuk membuka lembaran baru. Aku berdiri di dapur, memandangi cangkir teh yang uapnya sudah hampir menghilang. Tangan masih gemetar saat menyentuh meja, seolah sisa-sisa dari malam sebelumnya belum benar-benar hilang dari tubuhku. Sejak bisikan terakhir nenek, tidurku tak pernah nyenyak. Bahkan senyum Bayu yang biasanya mampu menenangkan, kini terasa seperti topeng yang menyembunyikan sesuatu. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin percaya bahwa semua baik-baik saja. Tapi nurani tak bisa dibohongi. Hari ini aku memutuskan untuk kembali ke kamar nenek. Tidak hanya untuk mengenang, tapi untuk mencari. Ada sesuatu yang ditinggalkan. Aku yakin itu. Bukan hanya wasiat tak terucap, tapi sesuatu yang lebih konkret. Langkahku masuk ke kamar itu terasa berat. Aroma kayu tua dan wangi melati dari parfum lama nenek masih melekat di udara. Aku membuka lemari satu persatu. Di antara baju-baju berwarna pastel yang sudah lusuh, tanganku menyentuh sebuah kotak kayu kecil. Tak terkunci, tapi tertutup rapat oleh tumpukan kain sembahyang. Di dalamnya hanya ada satu benda, buku harian kecil bersampul kulit coklat tua. Sampulnya sudah usang, dengan sudut-sudut yang retak. Kupeluk buku itu erat sebelum membuka lembar pertamanya. Tulisan tangan nenek mengisi halaman-halaman awal, huruf-huruf Latin sederhana, tapi mengalir penuh emosi. Januari 2001. Surakarta, hari ini aku melihat Raka lagi. Tanganku berhenti. Raka. Siapa Raka? Nama ini belum pernah disebut oleh nenek, ataupun oleh Bayu. Tapi entah kenapa, namanya memunculkan dentuman asing di dalam dadaku. Aku terus membaca. Anak itu tampak bingung. Ia tak mengenali siapa-siapa. Matanya kosong. Aku takut, tapi aku juga iba. Mereka bilang dia hilang selama seminggu, lalu kembali begitu saja tanpa suara. Aku menarik napas dalam. Jantungku berdetak tidak beraturan. Kata-kata dalam buku itu bukan cerita biasa. Ini pengakuan. Potongan dari masa lalu yang terkubur. Aku membuka halaman demi halaman dengan hati yang berdebar. Lalu, kutemukan satu halaman yang terlipat, dan di sana tertulis hanya satu kalimat. Jangan biarkan Nadira dekat dengan keluarga itu. Darahku seperti berhenti mengalir. Tubuhku gemetar. Tulisan itu, tebal, ditekan kuat. Seperti ditulis dalam keadaan panik atau ketakutan.
Tapi kenapa? Apa yang nenek tahu tentang mereka? Aku terduduk di lantai, memeluk buku harian itu seperti seseorang memeluk jawaban. Tapi justru semakin banyak kutemukan, semakin besar lubang di dadaku menganga. Aku teringat hari-hari ketika Bayu memperkenalkanku pada keluarganya. Senyum manis ibunya, kehangatan pura-pura, tatapan kosong di balik tawa-tawa sopan. Dulu kukira aku hanya canggung, tapi sekarang aku mengerti. Itu adalah naluri yang diabaikan. Siang harinya, aku mencoba bersikap normal. Persiapan pernikahan tetap berjalan. Keluarga Bayu datang untuk finalisasi undangan. Mereka membawa makanan, berusaha mencairkan suasana. Aku menatap wajah-wajah itu dengan hati yang berperang. Bayu duduk di sampingku, berbicara soal tempat duduk tamu, dekorasi pelaminan, dan catering. Tapi aku hanya mendengar gema dari dalam kepalaku. Jangan biarkan Nadira dekat dengan keluarga itu. Usai pertemuan, aku menarik napas dalam dan bertanya pelan padanya. Bayu, kamu punya saudara kandung? Ia tampak kaget sepersekian detik. Hanya sepersekian. Tapi cukup untuk mengukuhkan rasa curigaku. Kenapa nanya gitu? Tanyanya, berusaha santai. Cuma penasaran aja. Kayaknya kamu pernah cerita waktu kecil. Bayu tertawa kecil. Dulu ada anak tetangga yang diasuh sebentar sama ibu. Tapi dia bukan saudara kandung. Cuma sebentar juga, terus pindah. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku menolak jawaban itu. Ada yang tidak ia katakan. Aku bisa melihatnya. Caranya menyentuh cangkir, cara matanya bergerak, semua menandakan ada yang disembunyikan. Sore menjelang, aku kembali membuka buku harian nenek. Ada satu halaman yang lebih tua dari yang lain. Warnanya lebih kuning, tinta hampir pudar. Jika suatu hari aku pergi sebelum Nadira menikah, dia harus tahu bahwa tidak semua yang tampak baik, benar-benar baik. Aku takut, tapi aku harus simpan ini. Demi dia. Lalu di bawahnya, Surakarta, rumah nomor 18. Di belakang jam dinding. Jam dinding? Aku langsung teringat. Di kamar nenek, ada jam dinding bundar tua yang selalu berdetik lambat. Aku bangkit dan kembali ke kamar itu. Menggeser ranjang sedikit, berdiri di kursi kecil, dan membuka bagian belakang jam. Ada suara kletak kecil. Di balik papan kayu jam yang rapuh, terselip sesuatu. Sebuah amplop. Kusobek perlahan. Jantungku berdebar seperti genderang perang. Di dalamnya secarik foto lusuh. Seorang anak laki-laki dengan mata besar dan tatapan kosong. Di balik foto, tulisan tangan nenek lagi. Raka. 2001. Kupandangi wajah di foto itu. Ada sesuatu yang familiar. Bukan wajahnya, tapi matanya. Tatapan itu. Aku pernah melihatnya. Tapi di mana? Malamnya. Aku duduk di kamar dengan cahaya temaram. Bayu menelepon. Bertanya kenapa aku tidak membalas pesannya. Aku bilang sedang tidak enak badan. Tapi sebenarnya, aku takut suaraku akan gemetar kalau kami bicara terlalu lama. Mataku kembali ke foto itu. Ketulisan di buku harian. Ke kata-kata terakhir nenek. Semua seperti potongan puzzle yang belum menyatu. Tapi arahnya mulai jelas. Dan di antara kabut rasa duka, perlahan muncul sesuatu yang lebih tajam, keraguan. Suara detak jam dinding menjadi satu-satunya irama yang terdengar saat pagi menjelang. Detik demi detik terdengar lambat, seolah waktu sendiri pun menunggu aku mengambil keputusan berikutnya. Jam bundar tua itu masih menggantung di dinding kamar nenek. Kayunya sudah menghitam karena usia. Jarumnya bergerak malas namun pasti. Sejak kecil aku tak pernah benar-benar memperhatikan jam itu. Tapi pagi ini, benda tua itu seperti menyimpan rahasia yang tak sabar untuk dibuka. Aku naik ke atas kursi, meraba bagian belakang jam yang semalam sudah kubuka sebagian. Masih ada ruang sempit yang belum kusentuh. Saat ku korek lebih dalam, jariku menyentuh sesuatu. Bukan kayu, bukan logam, tapi kertas. Kulit tanganku bergesekan dengan ujung tajam paku. Tapi aku tak peduli. Perlahan ku tarik keluar. Sebuah amplop coklat,
dilipat 2 kali, dan disegel dengan benang tipis yang nyaris rapuh. Tulisannya pudar, tapi masih terbaca. Untuk Nadira, jika waktunya datang. Tanganku bergetar saat membuka simpul benangnya. Di dalamnya ada 2 lembar kertas yang dilipat rapi. Surat dengan tulisan tangan nenek. Aroma khas kertas tua menyeruak, membawa kembali semua kenangan tentangnya. Tentang cara ia mengajarku membaca huruf, menulis doa, menata hidup. Mataku menyapu kata demi kata. Diraku sayang. Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak bisa lagi menjagamu secara langsung. Tapi bukan berarti aku meninggalkanmu. Ada hal yang harus kamu tahu. Hal yang tidak bisa kusebutkan waktu aku masih hidup. Karena ada bahaya jika rahasia ini jatuh ke tangan yang salah. Aku menahan napas. Nafasku berat. Udara terasa semakin sempit. Surat itu bukan sekadar catatan, ini adalah warisan terakhir. Peringatan. Penuntun. Dulu, sebelum kamu lahir, aku tinggal beberapa tahun di Surakarta. Di sana aku bekerja di sebuah klinik kecil dan mengenal keluarga yang tampak baik. Ibu mereka ramah. Anak-anaknya manis. Tapi ada satu anak laki-laki yang berbeda. Raka. Ia pendiam, sering bicara sendiri, dan malam-malam menangis ketakutan. Aku tahu itu bukan hal biasa. Suatu hari, Raka menghilang. Tidak ada yang mencari. Tidak ada laporan ke polisi. Lalu seminggu kemudian, ia kembali dalam keadaan diam, pucat, dan lebih aneh dari sebelumnya. Tapi yang paling menggangguku, mereka semua bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Tanganku mulai berkeringat. Nama itu lagi. Raka. Entah mengapa, setiap kali nama itu muncul, hatiku mencelos. Seolah ada ikatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Aku menyimpan semua ini selama bertahun-tahun. Tapi saat kamu memperkenalkan Bayu, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Matanya, gesturnya, terlalu mirip dengan anak laki-laki itu. Tapi Bayu bukan Raka. Dia adiknya. Dan aku tahu, kalau kamu tetap menikah dengannya, kamu akan masuk ke dalam lingkaran yang sama, lingkaran yang pernah hampir menelanku dulu. Aku memejamkan mata. Dunia seperti berputar. Keningku dingin. Jantungku memukul dadaku dari dalam. Kenapa semua ini tak pernah diceritakan? Kenapa baru sekarang? Aku membaca kalimat terakhir. Jangan abaikan bisikanku. Percayalah. Jika kamu ragu, pergilah ke tempat itu. Tempat di mana semua dimulai. Tapi jika kamu memilih percaya pada cinta, pastikan cintamu tidak membutakan nuranimu. Aku menitipkan keputusan padamu, bukan jawaban. Air mataku jatuh tanpa suara. Di luar, langit masih mendung. Awan menggantung berat seperti hatiku. Aku duduk di lantai, memeluk surat itu di dada. Keheningan rumah menyerap segala suara, seakan memberi ruang bagi pikiranku yang kacau. Surat itu bukan sekadar warisan, tapi cambuk yang menggugah segala intuisi yang selama ini kutekan dalam-dalam demi hubungan yang kelihatan baik-baik saja. Sore hari, aku duduk sendirian di ruang tengah, mengamati kembali foto Raka yang kutemukan semalam. Tatapannya kosong, tapi ada yang membekas. Sesuatu yang tak kukenal secara logika, tapi dekat di hati. Lalu, tanpa rencana, aku menelepon Bayu. Suaraku berusaha terdengar biasa. Bayu, kamu pernah dengar nama Raka? Hening. Lalu suara nafasnya terdengar lebih berat dari biasanya. Kenapa nanya nama itu? Iseng aja. Nggak ada yang penting dari nama itu. Dir. Udah, jangan bahas yang nggak jelas. Nada suaranya berubah. Dingin. Bukan Bayu yang biasanya. Dan aku tahu ia menyembunyikan sesuatu. Kututup telepon dengan dada sesak. Aku berjalan ke jendela. Melihat keluar. Jalanan sepi, langit kelabu, angin bertiup kencang. Rasanya seperti ada badai yang sedang menuju. Bukan dari luar, tapi dari dalam hidupku sendiri. Malam itu, aku duduk di ruang tamu. Buku harian, surat, dan foto itu tertata rapi di depanku. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini puzzle yang disengaja untuk disusun.
Dan aku mulai menyadari satu hal. Nenek tidak sedang membujuk. Ia memperingatkan. Aku mengambil amplop kosong dan mulai menyalin ulang surat nenek ke dalam buku catatan. Aku ingin menyimpan salinannya secara terpisah, sebagai arsip, sebagai bukti, atau mungkin sebagai bekal jika aku butuh kekuatan untuk menjelaskan pada orang lain nanti. Tanganku bergetar saat menulis ulang kalimat terakhir. Pastikan cintamu tidak membutakan nuranimu. Udara pagi itu terasa ganjil. Langit cerah, tapi dadaku berat. Bukan karena beban, tapi karena sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang belum punya nama, tapi menggantung seperti kabut yang menolak pergi meski matahari sudah naik tinggi. Aku berdiri di depan pagar rumah keluarga Bayu. Rumah besar dengan taman kecil di depan, ket putih bersih, dan jendela-jendela besar yang menghadap ke halaman. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Tapi aku tahu, tidak semua yang tampak terang bebas dari bayangan. Tujuanku hari ini sederhana, mengambil gaun pengantin yang dititipkan ke Bu Yuni, Ibu Bayu. Tapi langkahku terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Dunia yang dulu kurasa hangat, kini terasa dingin tanpa alasan yang jelas. Pintu dibuka oleh Bu Yuni sendiri. Senyumnya hangat seperti biasa, tapi matanya tak lagi teduh seperti pertama kali aku mengenalnya. Nadira sayang, ayo masuk. Maaf ya, rumah agak berantakan. Biasalah, jelang pernikahan, semua orang sibuk. Katanya sambil mempersilakan aku duduk. Aku melangkah masuk, menyentuh sedikit permukaan kursi dengan ujung jemariku. Ruang tamu itu masih sama, tertata rapi, wangi melati samar menyelimuti ruangan. Tapi hari ini, rasanya terlalu rapi, terlalu bersih. Seolah ada yang sengaja ditata untuk menutupi sesuatu yang tak ingin terlihat. Saat Bu Yuni pamit ke dalam untuk mengambilkan gaun, mataku menyapu ruangan. Lalu berhenti pada satu titik. Sebuah bingkai foto di atas piano kecil di sudut ruangan. Foto lama, lusuh, warnanya mulai memudar. Seorang anak laki-laki berdiri di tengah dua orang dewasa. Pria di sebelahnya adalah suami Bu Yuni. Aku mengenali dari foto-foto lainnya. Wanita di sampingnya jelas Bu Yuni. Tapi anak laki-laki itu, bukan Bayu. Aku mendekat, mengambil bingkai itu. Wajah anak itu seperti wajah yang telah menghantuiku selama beberapa hari ini. Tatapan kosong, posisi tangan yang menggenggam sendiri, dan senyuman kecil yang tak sampai ke mata. Raka, aku yakin ini dia. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Aku segera meletakkan kembali bingkai itu. Bu Yuni masuk sambil membawa gaun putih yang terbungkus kain halus. Senyumnya mengembang. Cantik banget ya. Nanti kamu pasti anggun pakai ini. Aku hanya tersenyum kecil. Aku ingin bertanya, ingin mengguncang bahunya dan berkata, siapa anak itu di foto? Tapi lidahku keluh. Aku memilih jalan yang lebih halus. Bu, saya nemu foto di sudut. Anak kecil, yang bukan Bayu. Siapa? Ya. Wajah Bu Yuni langsung berubah. Secepat kedipan mata. Senyum itu hilang. Ia menunduk, meletakkan gaun di atas sofa, lalu duduk di seberangku. Tangannya merapikan lipatan gaun. Tapi aku tahu itu cuma alasan untuk menghindari kontak mata. Oh itu. Gumamnya pelan. Itu, keponakan. Dulu tinggal sebentar di sini. Sudah lama pergi. Aku menatapnya. Namanya siapa? Kenapa nanya? Tanyanya cepat, hampir seperti defensif. Aku mencoba tetap tenang. Mirip sama seseorang yang pernah diceritain nenek saya. Namanya Raka. Ia diam. Tangannya berhenti merapikan kain. Wajahnya pucat seketika. Senyum itu tidak kembali. Matanya tak lagi bisa menyembunyikan sesuatu yang mulai terbuka. Dear, dengar ya. Ucapnya akhirnya. Setiap keluarga pasti punya masa lalu. Yang penting sekarang adalah kamu dan Bayu. Kalian bahagia. Jangan gali hal-hal yang sudah berlalu. Nenek kamu mungkin terlalu sensitif soal hal-hal yang gak penting. Nenek saya gak pernah asal bicara, Bu. Sahutku pelan, tapi tegas. Dan saya rasa, Raka bukan sekadar masa lalu.
Ia menatapku tajam. Wajahnya yang biasanya ramah kini berubah datar. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar terdengar lebih dingin. Kalau kamu masih ingin jadi bagian dari keluarga ini, jangan buka luka lama. Itu bukan urusan kamu. Aku terdiam. Jantungku berdetak cepat. Ada amarah yang ditahan dalam suaranya. Dan di balik kemarahan itu, ada takut. Takut akan sesuatu yang mungkin bisa runtuh jika kuungkap. Aku berdiri pelan. Terima kasih, Bu. Gaunnya saya bawa ya. Ia hanya mengangguk. Tak ada pelukan. Tak ada ucapan jaga diri. Hanya tatapan yang tajam dan sunyi yang menggema hingga aku keluar dari rumah itu. Di perjalanan pulang, aku memeluk gaun itu erat. Seolah di dalamnya tersembunyi jawaban yang tak bisa kuutarakan. Mataku tak bisa lepas dari jendela mobil, tapi pikiranku tak berada di jalanan. Ia terjebak di ruang tamu itu, di bingkai foto tua, di nada suara Bu Yuni yang menggigilkan hati. Aku tahu, aku sedang menginjak sesuatu yang rapuh, tapi aku tak bisa berhenti sekarang. Sesampainya di rumah, aku meletakkan gaun di kursi dan langsung mencari buku harian nenek. Aku membolak-balik halaman-halamannya, mencari kata yang bisa membantuku memahami siapa sebenarnya Raka. Di salah satu halaman terakhir, kutemukan tulisan ini. Ibunya terlalu takut kehilangan wibawa, sampai dia kehilangan anaknya sendiri. Aku ingin membantu, tapi mereka mengusirku. Tanganku mengepal. Dada terasa sempit. Aku mulai mengerti. Raka bukan sekadar anak yang hilang. Ia dikorbankan oleh sistem keluarga yang ingin terlihat sempurna. Dan sekarang, aku mungkin sedang berjalan di jalur yang sama. Jalanan pagi itu basah sisa hujan semalam. Udara masih dingin, seperti sisa bisikan malam yang belum benar-benar menguap. Aku berdiri di depan stasiun, koper kecil di tangan kanan, tas selempang di bahu kiri, dan surat nenek yang kini terasa seperti kompas, tertata rapi dalam map bening. Tidak ada yang tahu kepergianku. Bahkan Bayu. Aku tidak ingin ada suara lain yang mengaburkan suara yang sedang kutemukan dalam diriku. Suara yang sejak kepergian nenek, tak pernah berhenti berbisik bahwa ada yang belum selesai. Kereta menuju Solo berangkat pukul 8. Di dalam gerbong, aku duduk di dekat jendela. Di luar, sawah dan rumah-rumah kecil bergantian membingkai pemandangan. Tapi pikiranku tak sempat menikmatinya. Aku sibuk membaca ulang catatan di buku harian nenek dan menandai kalimat-kalimat yang tampak seperti petunjuk. Surakarta, rumah nomor 18, gang belakang Pasar Ngasem. Nenek menulis lokasi itu berkali-kali dalam catatannya. Seolah ingin memastikan tempat itu tak pernah hilang dari ingatannya. Dan kini, dari langkahku, perjalanan memakan waktu 4 jam. Tapi yang kurasakan, lebih dari 40 tahun. Karena setiap kilometer yang kulalui, aku serasa semakin dekat pada masa lalu yang telah lama dikunci rapat oleh orang-orang yang memilih diam. Tiba di Solo, matahari telah naik tinggi. Udara di sini berbeda. Lebih lambat, lebih dalam. Aku berjalan kaki menyusuri jalanan sempit, melewati toko-toko tua yang masih menjual barang seperti di masa kecilku. Bau kertas, bau kayu, bau nostalgia. Semuanya berbaur dalam satu napas yang panjang. Gang belakang Pasar Ngasem tak sulit ditemukan. Sempit, tenang, dan hampir tak terlihat jika tak dicari. Di ujung gang, berdiri sebuah rumah kuno berdinding kayu. Nomor 18 terukir kecil di papan besi yang berkarat. Jendela-jendela tuanya terbuka sedikit. Dan di teras, duduk seorang wanita tua dengan selendang batik di pundak. Aku mendekat perlahan. Mencoba menyusun kalimat yang tepat dalam kepala. Bu, maaf, saya boleh tanya sesuatu? Perempuan itu menoleh. Matanya menatapku tajam, tapi tidak mengusir. Ia diam sejenak, lalu berkata pelan. Kamu siapa, Nak? Saya, Nadira. Nenek saya dulu pernah tinggal di sini. Namanya Bu Rahma. Pernah kerja di klinik sekitar sini, 20 tahun lalu. Matanya menyipit. Aku bisa lihat kerutan-kerutan di wajahnya seperti membaca kembali waktu. Rahma. Gumamnya. Ya Allah. Iya. Saya ingat dia. Perempuan baik.
Suka bantu-bantu. Tapi tiba-tiba menghilang. Katanya dikirimi orang. Disuruh pergi. Kenapa kamu cari dia? Aku mengambil map dari tasku, menunjukkan surat nenek dan foto Raka. Ibu itu memandangi foto itu lama. Lalu mengangguk pelan. Ini anak itu ya. Anak yang hilang itu. Raka. Hatiku berdetak lebih kencang. Iya, Bu. Ibu tahu dia. Ia memandang ke dalam rumah. Wajahnya berubah muram. Dulu dia tinggal di rumah ini. Tapi bukan anak saya. Anak keluarga itu, keluarga besar. Rumahnya dulunya gabung sama rumah ini. Dindingnya belum dipisah. Ibunya kelihatan anggun. Suaminya pendiam. Tapi anak-anaknya, saya sering dengar tangisan malam. Bukan tangisan biasa. Tangisan anak yang takut. Yang dicekam sesuatu. Aku menggenggam tas lebih erat. Apa yang terjadi dengan Raka, Bu? Ia menarik napas panjang. Raka anak yang pendiam. Selalu diam. Tapi suatu malam, ia menghilang. Katanya keluar rumah pas maghrib. Dicari seharian. Nggak ketemu. Tapi seminggu kemudian dia pulang sendiri. Bajunya kotor. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Kayak nggak kenal siapa-siapa. Sejak itu, dia makin sering bicara sendiri. Dan tak lama, dia hilang lagi. Katanya dikirim ke tempat perawatan. Tapi nggak pernah balik. Aku menelan ludah. Suara ibu itu begitu pelan. Tapi kata-katanya seperti palu yang menghantam kesadaranku. Perawatan. Atau penghilangan? Bu. Ibu tahu nama ibunya Raka. Yuni. Waktu itu masih muda. Rapi. Pintar bicara. Tapi terlalu jaga gengsi. Nggak mau orang tahu anaknya ya. Dianggap aib. Dunia serasa berhenti. Darahku mengalir mundur. Suara ibu itu tenggelam oleh degup jantungku. Yuni. Nama itu berdiri kokoh di tengah benakku. Bu Yuni. Calon mertuaku. Tangan kiriku gemetar di pangkuan. Aku berusaha menahan gemuruh dalam dada agar tidak terlihat. Lalu, rumah ini sekarang milik siapa, Bu? Sudah kosong bertahun-tahun. Dulu sempat dijual. Tapi yang beli nggak tahan tinggal di sini. Katanya banyak suara malam-malam. Saya kira cuma cerita orang takut. Tapi, saya sendiri pernah dengar suara anak kecil nangis. Padahal rumah udah kosong. Aku mengangguk pelan. Boleh saya lihat-lihat, Bu? Kalau tidak keberatan. Ia menatapku dalam. Kamu yakin, Nak? Aku mengangguk. Ia mengambil kunci dari meja kecil di teras. Lalu menunjuk pintu samping. Hati-hati ya. Rumah yang menyimpan rahasia, kadang juga menyimpan luka. Rumah tua itu sunyi. Bau debu dan kayu lapuk menyeruak saat pintu dibuka. Aku melangkah masuk. Lantai kayunya berderit. Cahaya dari jendela masuk samar-samar. Dinding ruang tamu dipenuhi cat yang mengelupas. Di sudut ada kursi goyang tua. Tapi yang paling menarik adalah lukisan kecil di tembok, digambar dengan spidol. Gambar anak laki-laki berdiri di bawah pohon. Wajahnya bulat. Tangannya menggenggam sesuatu yang mirip bola. Dan di bawahnya tertulis nama. Raka. Aku berlutut di depan gambar itu. Menyentuhnya perlahan. Lukisan sederhana seorang anak. Tapi lebih dari itu, jejak kehadiran yang ditolak. Jejak luka yang dilupakan. Air mataku mengalir tanpa sadar. Bukan karena sedih. Tapi karena marah. Karena seseorang pernah berteriak tanpa suara di dalam rumah ini. Dan tak ada yang mendengar. Dan sekarang, aku sedang membuka telingaku sendiri. Mendengar dengan hati. Langit Solo mulai menghitam saat aku meninggalkan rumah nomor 18. Hujan belum turun, tapi udara dipenuhi kelembapan yang aneh. Seperti bisikan halus dari masa lalu yang belum tuntas, menahan tangisnya di ambang langit. Langkahku lambat menyusuri gang. Aku masih bisa merasakan suasana rumah itu melekat di kulit, bau dinding lembab, kayu lapuk, dan aroma memori yang tertinggal terlalu lama. Tapi satu hal belum kulepaskan dari genggaman. Map coklat berdebu yang kutemukan di balik laci meja tua di ruang belakang. Di dalamnya,
terselip dokumen-dokumen tua. Sebagian sudah menguning, sebagian sobek di ujungnya. Tapi satu kertas membuat nafasku tercekat. Kepala surat, RSJ Dharma Manah, Surakarta. Nama pasien, Raka Alfarizi. Tanggal masuk, 14 Februari 2001. Status, observasi psikologis intensif. Tanganku bergetar saat membaca lembar pertama. Di bawahnya, cap rumah sakit masih samar tapi jelas. Aku membaca kalimat demi kalimat, meresapi setiap kata seperti menelusuri luka yang belum mengering. Pasien datang dalam kondisi diam, tidak responsif terhadap komunikasi verbal, serta mengalami disosiasi identitas ringan. Menolak disentuh, menunjukkan tanda trauma psikologis akut. Dugaan awal, gangguan stres pasca trauma akibat peristiwa tidak diketahui. Tidak diketahui? Mataku meluncur ke halaman selanjutnya. Catatan dokter. Semakin kubaca, semakin kurasa dada ini sesak. Orang tua pasien menolak menjelaskan kronologi kejadian. Mengklaim pasien memang aneh sejak kecil. Ibu pasien terlihat dominan dan menolak pendekatan psikologis lebih dalam. Pasien tidak dijenguk selama masa observasi. Aku membalik halaman berikutnya. Kali ini lebih mengejutkan. Permintaan perwalian medis sementara disetujui. Tanda tangan di bawahnya, Yuni Sastrowinoto. Tanganku hampir terlepas dari map itu. Dunia seperti terbalik. Dada terasa penuh. Jadi benar, Bu Yuni, Ibu Bayu, memutuskan penghapusan hak rawat atas Raka secara diam-diam. Ia menyerahkan Raka ke rumah sakit, lalu melupakannya. Aku menggenggam map itu erat. Di luar, angin mulai bertiup kencang. Langit memekat. Rintik hujan pertama jatuh di kaca jendela warnet tempatku menyalin dokumen itu menjadi salinan digital. Setelah selesai, aku menatap salinan yang baru saja dicetak. Aku tidak menangis. Tidak kali ini. Yang kutahan bukan air mata, tapi amarah. Bagaimana bisa seorang ibu meninggalkan anaknya begitu saja? Bagaimana bisa orang yang menyambutku dengan pelukan dan senyum, menyimpan luka sebesar ini dan membungkusnya dengan kesopanan? Aku teringat wajah Raka di foto. Tatapannya kosong. Tapi di balik kekosongan itu, mungkin ada harapan yang pernah hidup. Harapan untuk dilihat, didengar, dicintai. Hari mulai gelap saat aku sampai ke rumah kos sederhana dekat terminal. Aku menyewa kamar semalam, hanya untuk istirahat sejenak sebelum kembali ke Jakarta esok harinya. Di kamar, aku memindai semua dokumen ke dalam flash disk, berjaga-jaga. Kertas bisa hilang, tapi bukti ini tak boleh musnah. Lalu, aku membuka laptop, mencari catatan lain yang mungkin bisa melengkapi puzzle ini. Ku ketik, RSJ Dharma Manah, tahun 2001, pasien anak, hilang kontak. Tak banyak hasil, tapi satu artikel lama menarik perhatianku. Tahun 2006. Judulnya, pasien anak dengan gangguan trauma tidak pernah dijemput keluarga. Kubuka artikelnya. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang dirawat sejak tahun 2001 masih belum diketahui keluarganya hingga kini. Data administrasi mencatat nama pasien sebagai RA, namun permintaan media untuk informasi lebih lanjut ditolak pihak rumah sakit atas dasar kerahasiaan pasien. Raka Alfarizi. Perutku terasa ditarik ke dalam. 5 tahun setelah dimasukkan, Raka masih di sana. Terlantar. Dilupakan. Artikel itu diakhiri dengan kalimat pendek. Anak tersebut akhirnya dipindahkan ke Lembaga Perawatan Jiwa Anak dan Remaja di Jawa Barat pada tahun 2006. Lokasi tidak disebutkan atas permintaan pihak keluarga. Jawa Barat? Aku tak bisa tidur malam itu. Setiap kali menutup mata, aku melihat wajah Raka. Bukan hanya versi kecilnya dalam foto, tapi kemungkinan dirinya sekarang, dimanapun ia berada, dalam kondisi apapun, mungkin masih menunggu seseorang menepati janji yang tidak pernah benar-benar ia dengar. Aku kembali membuka surat nenek. Kata-katanya kembali bergaung. Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak bisa lagi menjagamu secara langsung. Tapi bukan berarti aku meninggalkanmu. Mungkin surat itu bukan hanya untukku.
Mungkin, sebagian dari surat itu adalah untuk Raka. Esok paginya, aku duduk di taman kota. Suara burung dan anak-anak bermain tak cukup menenangkan hatiku. Kupandangi langit yang akhirnya cerah. Tapi yang terang tak selalu berarti selesai. Kadang justru sebaliknya, karena semua mulai terlihat jelas. Di pangkuanku, map itu tertutup rapat. Di dalamnya, bukan hanya kertas, tapi satu kebenaran yang tak bisa lagi kusangkal. Keluarga Bayu menyembunyikan sesuatu. Dan aku bukan lagi calon pengantin yang siap mengenakan gaun putih. Aku kini seorang perempuan yang sedang menyusun kebenaran demi seseorang yang pernah dikurung dalam diam. Langkah kakiku terasa ringan namun hati ini semakin berat saat kereta mulai memasuki Jakarta. Kota yang biasanya menyambutku dengan hiruk-pikuk, kini terasa sunyi di dalam dada. Ponselku bergetar berkali-kali sejak semalam. Bayu. 3 panggilan tak terjawab. 5 pesan pendek yang semuanya bernada sama. Kamu di mana? Aku menatap layar tanpa ekspresi. Ingin membalas, tapi belum waktunya. Bukan karena ingin membuatnya khawatir, tapi karena aku belum siap mendengar suaranya. Belum setelah semua yang kutemukan di Solo. Map coklat di dalam tasku seperti bara. Hangat, menyala, dan membakar semua keyakinan yang pernah kupunya tentang hubungan ini. Sesampainya di rumah, aku tidak langsung masuk. Aku duduk di tangga depan teras cukup lama. Rumah ini sunyi, sepi. Sejak nenek pergi, keheningannya semakin dalam, seperti menyimpan sesuatu yang sedang menunggu untuk disuarakan. Aku memutuskan satu hal, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini tanpa tahu siapa Bayu sebenarnya. Bukan Bayu yang tersenyum manis saat melamarku. Bukan Bayu yang datang membawakan bunga. Tapi Bayu yang tak pernah bercerita tentang masa kecilnya. Bayu yang menutup rapat semua tentang Raka. Malam itu, aku membuka laci tua tempat nenek biasa menyimpan dokumen. Di sana, terselip satu kotak kecil berisi berkas-berkas lama. Aku tak yakin kenapa kutuju ke sana. Tapi firasatku menuntun. Dan benar saja, di antara dokumen keluarga, ada satu kertas yang membuat nafasku tertahan. Sertifikat tanah atas nama Sutrisno Alfarizi, ayah kandung Raka. Dan di bagian bawahnya, ahli waris, Bayu Alfarizi anak angkat. Aku membacanya 2 kali, 3 kali, tapi tetap tak bisa percaya. Anak angkat? Tanganku refleks menyambar ponsel. Kucari nama yang kutahu bisa memberiku jawaban jujur. Om Arman, teman lama keluarga Bayu yang dulu hanya sesekali kusebut. Nenek pernah bercerita bahwa ia lebih tahu sejarah keluarga Bayu daripada siapapun, tapi enggan banyak bicara. Ku telepon dia. Kali ini aku tak bisa menunda. Suara laki-laki tua menjawab di ujung sana. Serak, terlalu pelan, tapi jujur. Om Arman, ini Nadira. Saya ingin tanya sesuatu tentang Bayu. Ada jeda. Endeng. Lalu suara itu menjawab, pelan sekali. Akhirnya kamu tahu juga, ya? Jantungku nyaris berhenti. Tahu apa? Dia menarik napas berat. Bayu bukan anak Bu Yuni. Dia anak sahabatnya yang meninggal saat Bayu masih kecil. Ayahnya Raka. Aku membeku. Jadi, Bayu dan Raka? Bukan saudara kandung, tapi dibesarkan bersama. Raka dulu anak pertama. Lahir dari pernikahan Bu Yuni. Tapi setelah suaminya meninggal, dia adopsi Bayu secara diam-diam. Waktu itu keluarganya sedang bangkrut. Sahabatnya yang kaya, Sutrisno, ingin menitipkan anaknya sementara. Tapi takdir berkata lain. Orang tua Bayu meninggal dalam kecelakaan. Dan Bu Yuni mengambil alih hak asuh tanpa pernah benar-benar mencatatkannya resmi ke publik. Semua dibungkus dengan nama keluarga yang sama. Aku hampir tak bisa bicara. Suara Om Arman terdengar semakin jauh meski jaraknya tetap dekat di telinga. Kenapa? Kenapa semua ditutupi? Karena harta. Jawabnya cepat. Sutrisno meninggalkan tanah, properti, aset. Tapi tidak sempat menulis wasiat. Kalau orang tahu Bayu bukan anak kandung keluarga Yuni, warisan bisa diperebutkan. Jadi semuanya diam. Termasuk Raka.
Dan Raka. Suara di seberang pelan. Raka tahu. Tapi dia terlalu kecil untuk memahami. Dia hanya tahu bahwa sesuatu berubah. Kasih sayang ibunya berubah. Rumah berubah. Dan waktu dia mencoba bicara, dia malah dianggap sakit jiwa. Sisanya kamu pasti sudah tahu dari Solo. Aku berdiri dari kursi, berjalan mondar-mandir. Hatiku terbakar. Bukan hanya karena rahasia itu, tapi karena Bayu tak pernah jujur. Bukan karena ia ingin melindungiku, tapi karena ia sudah terlalu terbiasa hidup dalam kebohongan. Kenapa nenek saya tahu semua ini, Om? Karena nenekmu satu-satunya orang yang Raka percaya. Dia yang nemuin Raka pertama kali pas pulang dari hilang. Dan dia pula yang melaporkan diam-diam ke panti perlindungan anak. Tapi saat keluarganya tahu, dia diusir dari lingkungan itu. Air mataku jatuh. Tangan menutup mulut. Mencoba menahan isak yang tak bisa dicegah. Nenek. Selama ini ia tahu. Ia menyimpan semuanya. Melindungi kebenaran dan mencoba menyampaikannya di saat terakhir hidupnya. Pukul 9 malam, Bayu kembali menelepon. Kali ini kuangkat. Nadira, kamu kemana aja? Aku khawatir. Aku diam sebentar. Kamu yakin mau tanya itu? Suara di seberang berubah ragu. Kenapa? Aku tahu kamu bukan anak kandung Bu Yuni. Hening. Dan aku tahu siapa Raka. Bayu tak bicara. Lama. Sangat lama. Aku bisa dengar napasnya. Tapi tak ada kata. Aku pergi ke Solo. Aku lihat rumahnya. Aku temui orang-orang yang tahu soal Raka. Aku tahu kamu diselamatkan dengan cara yang menghancurkan dia. Aku nggak tahu semua itu. Aku cuma anak kecil waktu itu. Suaranya akhirnya keluar. Aku juga bingung. Aku tumbuh tanpa tahu siapa diriku. Ibu bilang aku bagian dari keluarga. Aku pikir begitu. Tapi kamu tahu soal Raka. Kamu tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Ia tak menyangkal. Dan kamu tetap ajak aku menikah. Padahal nenekku yang dulu jagain Raka, justru kamu dan keluargamu musuhi. Nadira, aku cinta kamu. Aku nggak pernah niat jahat. Aku menggeleng pelan. Meski ia tak bisa lihat, air mataku jatuh diam-diam, bukan karena patah hati, tapi karena sadar. Cinta saja tidak cukup jika dibangun di atas reruntuhan kebenaran. Malam itu aku tertidur tanpa rencana. Tubuhku lelah, tapi bukan karena aktivitas, melainkan karena hati yang tak henti-hentinya memikul pertanyaan. Pikiranku penuh, dadaku sesak, dan seisi ruangan seperti ikut memeluk keheningan yang tak bersahabat. Lampu kamar sengaja tidak kumatikan. Bukan karena takut pada gelap, tapi karena aku merasa cahaya itu satu-satunya hal nyata yang tersisa di tengah hidup yang mulai terasa seperti ilusi. Map berisi dokumen tentang Raka dan Bayu masih tergeletak di meja. Laptop terbuka. Tapi mataku sudah tak sanggup membaca apapun. Dan tanpa kusadari, aku terlelap, ditelan diam yang akhirnya membawaku pada sesuatu yang tak terduga. Dalam mimpiku, aku berdiri di tengah padang luas. Rumput tinggi bergoyang pelan, diterpa angin lembut yang tak biasa. Langit di atasku biru, tapi tanpa matahari. Hening. Tak ada suara kendaraan. Tak ada jejak kehidupan lain, kecuali satu. Sebuah pohon besar berdiri sendiri di tengah hamparan itu. Akar-akarnya menjalar kemana-mana. Rindangnya tidak biasa, seolah memayungi sesuatu yang tak ingin terlihat. Aku berjalan ke arahnya. Langkahku ringan tapi dadaku terasa berat. Seolah tahu ada sesuatu yang sedang menunggu di bawah sana. Saat aku semakin dekat, kulihat dua anak kecil duduk bersandar pada batang pohon. Keduanya kira-kira berusia 8 tahun. Satunya tersenyum lebar, menatap lurus ke depan. Sementara yang satu lagi, menunduk, memeluk lututnya, dan bahunya gemetar. Aku mengenali mereka. Yang tersenyum, Bayu. Yang menangis diam-diam, Raka. Mereka tidak berbicara, tidak menoleh. Tapi entah kenapa aku tahu siapa mereka. Bukan dari wajah, tapi dari rasa. Dari suasana yang mengelilingi mereka. Aku mencoba mendekat, tapi langkahku tertahan.
Tanah di bawahku tiba-tiba berubah menjadi lumpur, berat dan lengket. Semakin aku berusaha maju, semakin kuat lumpur itu menarikku ke bawah. Dari kejauhan, Bayu menoleh. Ia masih tersenyum. Tapi kini senyum itu terlihat ganjil. Terlalu sempurna. Terlalu tenang untuk seorang anak yang menyaksikan saudaranya menangis. Dan Raka akhirnya menoleh. Matanya penuh air. Tapi bukan air mata biasa. Di dalamnya ada permohonan. Ada luka. Ada harapan kecil yang nyaris padam. Tapi belum benar-benar mati. Tiba-tiba, pohon itu bergetar. Angin bertiup kencang. Dari sela akar-akar pohon, muncul cahaya samar. Dan di sana, kulihat sosok lain berdiri. Seorang wanita tua, berjilbab putih. Wajahnya lembut tapi tegas. Nenek. Ia tidak bicara. Tapi aku mendengar suaranya dalam hati. Dira, bukan kamu yang harus diselamatkan. Tapi dia. Tanganku gemetar. Mulutku ingin berteriak. Ingin bertanya maksudnya. Tapi lumpur itu telah mencapai lututku. Aku tak bisa bergerak. Nenek menunjuk ke arah Raka. Jangan ulangi sejarah. Jangan biarkan luka ini diwariskan. Lalu, perlahan, Bayu dan Raka mulai memudar. Seperti bayangan yang tertiup angin. Pohon itu pun berubah menjadi siluet hitam yang menjulang tanpa warna. Dunia di sekitarku mengabur. Aku terbangun dengan napas tersengal. Tubuhku basah oleh keringat. Lampu kamar masih menyala. Jam menunjukkan pukul 3.47 pagi. Tapi seluruh tubuhku seolah baru saja kembali dari perjalanan jauh. Mimpi itu terasa nyata. Terlalu nyata. Aku menatap langit-langit. Mencoba mencerna semua yang kulihat. Simbol-simbol dalam mimpi itu bukan sekadar gambaran acak. Semua terasa seperti pesan. Seperti jendela ke masa lalu yang tak pernah selesai. Aku mengingat wajah Raka kecil. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Tapi dalam diamnya, ia berbicara lebih keras daripada siapapun. Ia tidak butuh belas kasihan. Ia butuh keadilan. Butuh didengar. Butuh ruang untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Bayu. Senyumnya dalam mimpi itu bukan senyum jahat. Tapi senyum anak yang mungkin tidak pernah menyadari bahwa kenyamanan yang ia dapatkan berasal dari penderitaan orang lain. Dan kini, semua itu bertumpuk dalam kepalaku. Antara rasa cinta yang dulu kurawat, dan rasa tanggung jawab yang perlahan tumbuh menggantikan segalanya. Aku duduk di tepi ranjang. Mata masih berat, tapi hati sudah sepenuhnya terbangun. Mimpi itu seperti penanda. Penegas bahwa pernikahan ini bukan hanya soal aku dan Bayu. Tapi tentang dua jalan hidup yang pernah bersilangan. Satu dibelokkan menuju terang, satunya dibenamkan dalam gelap. Dan aku berdiri di antara keduanya. Menjelang subuh, aku mengambil wudhu. Tak ada air mata saat berdoa. Hanya keheningan. Dan dalam keheningan itu, aku berbicara kepada Allah, bukan dengan kata, tapi dengan seluruh isi hati. Kalau benar aku dijadikan saksi atas luka ini, beri aku keberanian. Bukan untuk membenci, tapi untuk menyampaikan kebenaran. Hati ini tidak lagi gamang. Mungkin cinta memang masih ada. Tapi cinta tanpa kejujuran hanya akan menjadi penjara yang nyaman. Hari ini aku akan bertemu Bayu. Bukan sebagai calon istrinya. Tapi sebagai seseorang yang menagih kejujuran terakhir yang belum pernah ia ungkap. Karena mimpi itu bukan sekadar pesan. Tapi seruan yang tak bisa lagi diabaikan. Mentari siang menelusup malu-malu melalui sela tirai tipis ruang tamu. Aroma kopi hitam dari cangkir tua di meja menyebar pelan. Membawa ingatan pada percakapan masa lalu yang pernah tertunda. Tapi hari ini, tidak ada lagi yang ditunda. Tidak ada ruang untuk diam. Aku duduk di hadapan Om Arman, lelaki tua dengan rambut memutih dan punggung yang mulai membungkuk, tapi matanya masih tajam. Ia adalah teman dekat keluarga Bayu, sekaligus orang yang pernah dianggap oleh nenek sebagai satu-satunya yang bisa dipercaya jika waktunya tiba. Tanganku menggenggam map berisi dokumen dari Solo. Tapi kali ini, aku tidak membukanya lebih dulu. Aku ingin mendengar langsung. Tanpa paksaan. Tanpa ditutup-tutupi lagi. Om,
Suaraku berat. Saya tahu Bayu bukan anak kandung Bu Yuni. Saya tahu tentang Raka, tentang rumah sakit, tentang perwalian. Saya cuma mau tahu satu hal. Om Arman menatapku lama, lalu berkata pelan. Apa yang sebenarnya kamu ingin tahu, Nadira? Aku menelan ludah. Kenapa nenek saya sampai memohon agar pernikahan saya dibatalkan? Pria tua itu menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi, menarik napas panjang. Ia menatap keluar jendela sejenak sebelum kembali menatapku. Kamu tahu, kadang yang paling berbahaya bukan kebohongan, tapi kebenaran yang dipelintir jadi kemauan. Ia diam lagi, lalu mulai bercerita. Dulu, keluarga Yuni bukan orang berada. Ayahnya Raka kerja serabutan. Tapi mereka punya satu hal yang tidak dimiliki siapapun saat itu. Warisan dari keluarga besar di Karanganyar. Tanah luas, rumah tua, dan hak atas pabrik kecil yang dulunya milik kakek Sutrisno. Waktu Sutrisno meninggal mendadak, semuanya jadi rebutan. Karena nggak ada surat waris yang sah, keluarga besar mulai menuntut bagian. Tapi Yuni, dia cerdik. Dia tahu kalau semua aset itu bisa diamankan asal tidak ada suara dari anak kandung Sutrisno yang sebenarnya. Aku menggenggam lututku. Nafasku tertahan. Dan anak itu, Raka. Om Arman mengangguk. Betul, Raka adalah anak sah satu-satunya. Tapi sejak kecil, ia dianggap terlalu sensitif. Ia suka bertanya, suka mencatat. Ia sering dengar pertengkaran orang tuanya soal warisan. Dan ketika Sutrisno meninggal, Yuni tahu, satu-satunya ancaman warisan itu bukan saudara iparnya, tapi anaknya sendiri. Awalnya Raka cuma dijauhkan dari urusan. Tapi saat dia mulai protes karena merasa dipinggirkan, perlahan-lahan, dia dimatikan secara sosial. Dibilang aneh, dimasukkan ke tempat terapi, dikenalkan ke dokter sebagai anak, gangguan perilaku. Padahal dia hanya anak cerdas yang sedang memahami ketidakadilan. Aku menutup mulut dengan tangan. Perutku mual. Dunia rasanya berputar pelan. Menyesakkan. Jadi semua itu, rencana? Tidak secara langsung. Tapi Yuni memelihara kebohongan. Ia rawat narasi bahwa Raka itu anak yang rusak. Supaya publik diam. Supaya keluarga besar tidak menggugat. Dan saat Bayu masuk, segalanya jadi lebih mudah. Ia dibentuk. Diajar untuk taat. Dikenalkan sebagai anak sempurna yang akan meneruskan nama baik keluarga. Air mataku jatuh. Dingin. Pelan. Dan nenek saya, Rahma, terlalu tahu banyak. Dia pernah melihat sendiri luka-luka Raka. Dia tahu Raka tidak sakit. Tapi suara Rahma terlalu kecil di antara nama besar keluarga. Ia dicap mengada-ada. Dan akhirnya memilih diam. Tapi dia simpan semua. Karena dia tahu, suatu hari, kamu harus memilih. Aku menunduk. Air mataku tak terbendung lagi. Lalu, kenapa saya? Om Arman menghela napas. Pernikahanmu dengan Bayu bukan sekadar cinta. Itu pengikat. Penyambung dua nama keluarga yang akan memperkuat status mereka di mata keluarga besar dan investor warisan. Dengan menikahimu, cucu satu-satunya Rahma, Bayu mendapat legitimasi. Seolah semua sudah saling maaf. Semua sudah selesai. Tapi kamu tahu, luka itu belum sembuh. Karena korban utamanya masih hilang. Aku berdiri. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut. Tapi karena marah. Karena hancur. Karena selama ini aku hanya dijadikan alat. Aku pikir ini cinta. Tapi ternyata aku bagian dari pertunjukan warisan yang diselimuti baju putih dan undangan emas. Om, suaraku bergetar. Di mana Raka sekarang? Ia menatapku lama. Sangat lama. Lalu berkata, aku nggak tahu pasti. Tapi terakhir yang aku dengar, dia keluar dari lembaga 2 tahun lalu. Sembuh. Tapi tidak pernah kembali. Mungkin tidak ingin diingat. Atau mungkin masih menunggu seseorang membawanya pulang. Aku tak bisa menahan tangis. Di dalam dadaku, sesuatu tumbuh. Bukan dendam, tapi rasa bersalah.
Rasa kehilangan terhadap seseorang yang belum pernah ku kenal. Tapi hidupnya telah dikorbankan agar aku bisa berdiri di altar dengan percaya diri. Tapi sekarang aku tahu. Dan aku tidak bisa pura-pura tidak tahu. Sore itu, aku kembali ke rumah. Gaun pengantin tergantung rapi di sisi lemari. Sepatu putih yang dipilih dengan senyum kini terlihat seperti perhiasan palsu. Kalender di meja masih menandai tanggal pernikahanku. Tapi hatiku tahu, aku tidak bisa berjalan ke pelaminan dengan kebenaran ini menggantung di tenggorokan. Aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Mata sembab, napas berat. Tapi ada ketegasan baru yang tumbuh di sana. Aku tidak bisa menolong Raka sepenuhnya. Tapi aku bisa menghentikan pertunjukan ini. Aku bisa menolak menjadi bagian dari narasi yang membungkam kebenaran. Dan entah bagaimana, aku merasa nenek melihatku dari suatu tempat. Tersenyum. Karena akhirnya, cucunya memilih berdiri, bukan tunduk. Hari itu datang. Hari yang selama berbulan-bulan disiapkan. Hari yang dulu kubayangkan akan jadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi pagi ini, aku bangun bukan sebagai calon pengantin yang berseri, melainkan seseorang yang sedang bersiap untuk menghentikan kebohongan terakhir. Gaun pengantin tergantung rapi. Putih, pendek, menjuntai indah. Tapi bagiku, gaun itu kini hanya kain. Tidak lebih sakral dari keberanian yang harus kupakai hari ini. Make-up artis datang sesuai jadwal. Dua perias sibuk merias wajahku. Tapi aku tak menatap cermin. Aku tahu, yang akan kulihat bukan pengantin. Tapi seorang perempuan yang harus memilih antara cinta yang nyaman dan kebenaran yang pahit. Ibu Bayu sempat mengirim pesan. Kami tunggu di aula jam 1. Jangan telat. Nak, hari ini milik kita semua. Aku membaca pesan itu dengan tangan dingin. Kata, kita, yang ia maksud, tidak pernah menyertakan Raka. Pukul 12.45 siang, aku berdiri di balik tirai pelaminan. Aula besar itu dipenuhi tamu. Musik lembut mengalun. Dekorasi emas dan putih menghiasi langit-langit. Semua mata menanti. Semua tangan siap menepuk. Semua senyum menanti dipotret. Bayu berdiri di panggung, mengenakan beskap abu muda. Tampak gagah dan gugup. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Mungkin bertanya-tanya mengapa aku belum juga muncul. Tapi ia tidak tahu. Aku ada di balik tirai. Dan aku tidak datang untuk berjalan menuju altar. Melainkan untuk menghentikannya. Panitia memberi isyarat. Musik mengencang. Pintu utama terbuka. Tapi bukan aku yang melangkah masuk. Aku muncul dari sisi panggung. Sendiri. Tanpa pengiring, tanpa buket bunga, hanya aku, dan kebenaran. Orang-orang mulai berbisik. Bayu menatapku kaget. Ibunya berdiri dari kursi VIP, wajahnya pucat. Aku mengambil mikrofon dari pembawa acara sebelum dia sempat bicara. Tanganku dingin, tapi suara hatiku lebih nyaring dari rasa takutku. Terima kasih semua sudah datang. Ucapku pelan. Sebelumnya saya minta maaf. Acara hari ini tidak akan berjalan sesuai yang direncanakan. Semua ruangan sunyi. Bayu menatapku lekat, seolah ingin menghentikanku dengan tatapan itu. Tapi sudah terlambat. Selama ini saya percaya bahwa cinta cukup untuk membangun rumah tangga. Tapi saya salah. Karena cinta tanpa kejujuran hanya akan jadi dinding tanpa pondasi. Dan saya tidak bisa menikah hari ini. Suara tamu mulai riuh. Beberapa berdiri. Kamera-kamera mulai berputar. Aku melanjutkan. Yang berdiri di hadapan kalian sekarang bukanlah perempuan yang menunggu diselamatkan. Tapi perempuan yang akhirnya sadar bahwa ada seseorang lain yang harus diselamatkan lebih dulu. Seseorang yang dilupakan, ditinggalkan, dan disingkirkan. Aku menoleh ke arah pintu utama aula. Karena hari ini, bukan hanya tentang saya dan Bayu. Tapi tentang seseorang yang seharusnya berdiri di sini. Yang namanya pernah kalian hapus. Tapi hidupnya tidak. Dan saat itu, pintu aula terbuka. Seseorang berdiri di ambang pintu. Langkahnya pelan. Wajahnya teduh tapi asing. Tubuhnya kurus. Tapi matanya
Matanya adalah mata dalam foto lama itu. Mata anak laki-laki di bawah pohon. Mata Raka. Suasana aula membeku. Bayu terperangah. Bibirnya terbuka. Tapi tak ada kata keluar. Bu Yuni menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya pucat seperti tak ada darah yang tersisa. Satu dua tamu mulai bertanya siapa lelaki itu. Tapi aku tahu. Dan dalam hati kecil mereka, keluarga Bayu pun tahu. Raka berdiri di tengah aula. Tak berkata apapun. Hanya menatap ibunya. Tatapan yang tak membawa dendam. Tapi membawa pertanyaan yang tak pernah terjawab. Ia berjalan ke arahku. Perlahan. Kukira ia akan marah. Atau menolak dilibatkan. Tapi saat ia sampai di depanku, ia hanya berkata pelan. Nenekmu bilang kamu bisa mendengarkan. Air mataku jatuh seketika. Aku mengangguk. Aku dengar. Dan aku minta maaf. Untuk semua yang tidak sempat disampaikan padamu. Tangan Raka gemetar. Tapi ia mengulurkan map kecil. Aku membukanya. Di dalamnya, salinan catatan rumah sakit, surat penolakan perwalian, dan secarik surat dari nenekku. Tertanggal 2 tahun lalu. Raka, jika kamu membaca ini, berarti kamu masih hidup. Dan jika Nadira yang menyentuh surat ini, berarti waktunya telah tiba. Jangan biarkan hidupmu diambil 2 kali. Ambil kembali namamu. Berdirilah kembali. Aku percaya. Kamu bisa. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Lalu, dengan suara yang nyaris patah, aku menatap para tamu. Hari ini bukan pernikahan. Hari ini adalah pengakuan. Bahwa kebenaran tidak bisa lagi dibungkam. Bahwa seseorang yang pernah dikurung oleh dusta, kini berdiri dengan namanya sendiri. Satu persatu tamu pergi dengan wajah bingung. Bayu tak berkata apapun, hanya berdiri diam, matanya memerah. Ia tahu, tidak ada tempat lagi untuk kebohongan di antara kami. Bu Yuni tidak bicara, tidak menatap. Ia hanya berjalan perlahan, keluar dari aula. Seolah semua yang pernah ia bangun, runtuh dalam satu siang. Dan Raka tidak mencari pembenaran. Ia tidak mencari pujian. Ia hanya ingin kembali dikenali sebagai manusia. Bukan bayangan. Bukan aib. Tapi seseorang yang pernah ada. Dan kini kembali berdiri. Hari mulai senja. Langit Jakarta merona jingga. Aku dan Raka duduk di pelataran aula yang kosong. Aku nggak tahu harus kemana, ucapnya pelan. Aku tersenyum. Kamu nggak harus tahu sekarang. Yang penting, kamu hidup. Ia menatapku. Terima kasih udah milih untuk nggak tutup mata. Aku mengangguk, menatap langit. Nenek saya pernah bilang, kalau suara hati kamu terus teriak, itu bukan bisikan, itu panggilan. Kami terdiam. Di langit, matahari perlahan tenggelam. Tapi tidak semua tenggelam adalah akhir. Kadang, itu hanya jeda, sebelum cahaya lain datang membawa harapan.